bagaimana sih kepedulian perangkat desanya gitu, bagaimana sih anggaran desanya nih untuk lingkungan, TPA atau TPS gitu. Nah itu masih, aku KKN tuh masih kurang banget gitu, dan itu yang paling penting. Jadi kita tuh turun dari KLHK, lalu dari gubernur ke DLH gitu ya, itu sebenarnya harus dicanangkan juga dari atas ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah, itu harus runut gitu. Jadi kalau misalkan nggak runut, ada yang kelangkah-langkah itu ya jadi miss. Jadi kepedulian pemerintahnya aja kurang, bagaimana mereka bisa meyakinkan nih masyarakat nih harus peduli nih akan lingkungan nih, kalau kalian tuh tinggal di bumi, kalau kalian tuh memang makan dari bumi, dari tanah gitu. Ya gitulah, masyarakat Lampung masih seperti itu. Oke, tadi kan ngomongin tentang kepedulian nih Kak. Kan banyak tuh Kak teman, mungkin masyarakat di luar sana yang nggak peduli gitu kan. Mungkin bukan nggak peduli, kurang peduli gitu Kak. Karena entah mungkin dianya memang kurang mengetahui dan kurang edukasi tentang persampahan itu sendiri, atau memang mungkin dia yang orangnya cuek atau acuh gitu tentang persampahannya sendiri. Nah, kalau dari Kakak nih Kak, ada nggak sih saran untuk biar masyarakat tuh lebih aware gitu kan tentang masalah persampahan, terutama persampahan di daerahnya sendiri gitu kan? Oke. Agar peduli ya. Jadi yang pertama itu kita runut dari sampah. Sampah itu kan sebenarnya bahan atau sisa sesuatu hal yang memang tidak dapat dipakai lagi gitu. Padahal perspektif masyarakat tuh harus diubah dulu gitu, bahwa sampah itu bisa loh dijadikan bahan sumber ekonomi, sumber pencaharian gitu. Bisa, dan kalau masyarakat sudah sadar akan hal itu dan sudah cuan lah istilahnya ya, sudah cuan dan sudah bisa dijadikan ekonomi, itu pasti udah aware sekali dan sudah mulai ikut mengelola bahkan ya. Jadi ya untuk seperti itu, dari sesingkat dan sesimpel itu aja mungkin kita belum menyampaikannya, mungkin kita nggak tahu ya, karena kita kan komunitas, khususnya kita tuh komunitas lingkungan, dan kita harusnya yang memang menyampaikan aspirasi pemerintah yang tidak sampai kepada masyarakat akan pentingnya mengelola sampah gitu ya. Setidaknya dipilah lah gitu, organik, anorganik. Jadi nanti ada yang pengelolanya atau pengepulnya itu mengolahnya mudah gitu, tidak memisah-misahkan lagi, memilah-milah lagi gitu, dan B3 juga gitu. Seperti itu sih sebenarnya, simpelnya ya bisa dijadikan bahan ekonomi. Dan kalau misalkan mau memberitahu bahayanya itu mungkin agak perlu pendampingan lebih lagi ya, perlu pendampingan agar masyarakat tuh lebih sadar bahwa kita itu hidup di atas tanah dan kita makan di atas tanah, dari laut juga gitu. Kalau misalkan sampah sampai laut, sampai bawah tanah itu sudah menyerap, atau bahkan sampai ke palung-palung laut, itu sudah kita sebagai manusia yang makan makanan dari laut atau tanah, ya kita juga ikut terkontaminasi dan ikut ya terganggu. Itu bahayanya sih, sesimpel itu padahal, tapi ya gitu, karena banyak masyarakat yang belum aware sebenarnya, belum aware akan hal itu ya, jadi miss. Baik, kan WCD sendiri itu bisa dibilang berfokus kepada lingkungan gitu ya, khususnya bisa dibilang untuk masalah persampahan. Nah, kalau dari WCD sendiri, apa aja tuh kayak yang mungkin udah dilakuin dan mau dilakuin sama WCD biar nimbulin kesadaran untuk masyarakat sekitar gitu kan, biar mungkin mengurangi sampahnya atau mengolah sampahnya atau yang lainnya gitu kan? Oke. Karena aku bergabung di WCD dari tahun kemarin ya, dan aku lebih paham karena aku bergabung gitu. Jadi di tahun 2020 itu kita mengambil sampah plastik untuk dipilah, sampah plastik yang memang dipilah gitu ya. Organik juga kita ambil, tapi dipisah gitu. Nah, kita juga menginisiasi teman-teman yang di rumah, karena kemarin juga masih pandemi, kita menginisiasi teman-teman di rumah untuk ikut serta dan mengumpulkan sampah di plastik, organik, anorganik, dan B3 gitu. Itu dipilah dan itu akan ditransfer ke pengepul gitu. Kalau ditanya
sebenarnya apa aja yang sudah dilakukan WCD itu yang sudah dijelaskan tadi. Kita nggak hanya clean up saat hari H itu aja, tapi di luar hari H pun kita memberikan tenaga kita gitu untuk edukasi, untuk pilot project di 30 kabupaten. Kalau nggak salah pemerintah punya pilot project 30 kabupaten di Lampung ya khususnya. Lalu ada Let's Do It, ada program jangka panjang yaitu Waterways Project, itu bersih-bersih di sungai agar, karena apa? Dari sungai itu pasti ke laut kan. Nah, jadi dari sungai ke pesisir gitu. Itu juga ada jangka panjang gitu. Banyak sih yang udah dilakukan itu. Oke Kak, dari WCD sendiri ini kan untuk yang Kakak sendiri itu ada di WCD Lampung gitu kan. Nah, kalau pandangan Kakak sendiri gitu, masalah yang paling sering terjadi di Lampung khususnya untuk masalah persampahan itu apa aja sih Kak? Permasalahan yang sudah WCD temukan ya? Iya, bisa dibilang begitu. Oke. Yang pertama itu sebenarnya kesadaran. Banyak sekali saat kita menyampaikan aspirasi kita sebagai kepanitiaan gitu ya. Kita membutuhkan ini, membutuhkan itu. Kita butuh bantuan gitu. Karena kita pun non-profit dong. Jadi kita membutuhkan bantuan. Tapi ya itu yang paling aware, yang paling urgent banget itu tuh kesadarannya sih. Mau dari pihak manapun, yaitu kesadarannya. Tapi alhamdulillah di setiap tahun kita selalu dibantu pemerintah dari DLH dan lain-lain gitu, banyak banget. Tapi ada juga ya, karena setiap orang ada yang benci, ada yang suka ya. Jadi ya kita ada yang bantu, ada yang nggak bantu, dan bahkan dikritisi gitu. Itu sih permasalahan yang paling besar dan menghambat kinerja WCD gitu. Kesadarannya. Ngomongin masalah kesadaran nih Kak, kan ada banyak tuh kayak masyarakat mungkin yang nggak sadar gitu Kak. Contohnya kayak masalah tentang illegal dumping gitu Kak. Nah kan kadang kalau misalnya ada satu tumpukan sampah gitu di suatu tempat atau suatu daerah gitu, ada beberapa masyarakat yang bukannya malah ngebersihin atau membuang sampah itu sendiri tumpukannya ke tempat sampah atau TPA terdekat, tapi dia malah ikutan buang sampah di situ gitu Kak. Nah itu kira-kira gimana tuh Kak pandangan Kakak tentang hal itu Kak? Iya, kadang kan memang orang-orang ini ikut-ikutan ya, banyak-banyak yang ikut-ikutan, dan itu harus, ya Allah, harus dibenerin banget sih itu pemikirannya. Padahal itu sebenarnya kalau misalkan kita udah punya, oh ini cuan nih gitu, ini bisa diolah dan bisa dijual nih. Kalau ada tumpukan sesuatu yang memang bahan bakunya untuk kita jual sesuatu, itu pasti bakal digunakan dengan baik, dan kita ambil dong dan kita kumpulin dong. Tapi ya karena perspektif orang masih beda, dan ya udah buang aja sampahnya juga gitu, daripada susah-susah bayar kan. Banyak sih yang masyarakat desa yang masih membakar sampahnya, itu juga sangat memprihatinkan. Karena kalau sampah organik terutama ya, sampah plastik juga, sampah organik, sampah semuanya kalau dibakar itu bakal mencemari udara. Itu bahkan harus banget dibenerin sih perspektifnya. Jadi kalau misalkan kita lihat udah ada yang nggak bener, sama aja kayak kita lampu merah terus ada orang yang menerabas lampu merah dan kita ikutin. Dan itu kan kita sama aja membunuh diri kita nggak sih? Membunuh diri kita dengan cara ya gitu deh. Kita kan nggak tahu kejadian apa ya setelahnya ya. Dan mungkin orang itu selamat, tapi ya kita nggak tahu dengan kita sendiri kalau kita ikut-ikutan gitu. Dan salahnya juga orang yang pertama buang sampah di tempat yang sembarangan itu, inisiasi dari mana itu nggak tahu. Apa mungkin ya kita introspeksi juga, mungkin nggak ada tempat sampah itu kan. Dan kedua juga nggak ada fasilitas yang memang diambil pengepul sampahnya, atau mungkin mereka tidak mau membayarnya, atau mungkin biayanya mahal kan, kita nggak tahu juga. Ya kita introspeksi aja deh bagaimana perlakuan kita atau perlakuan pemerintah pada masyarakat gitu. Tadi menarik juga sih Kak tentang yang banyak masyarakat yang milih buat ngebakar sampahnya gitu. Padahal bakar sampah itu bukan salah satu cara yang tepat gitu untuk mengurangi sampahnya gitu, untuk menghilangkan sampahnya. Karena mungkin mereka berpikiran karena mereka nggak bisa ngebuang dan mungkin tempat pembuangannya jauh dan nggak ada sistem pembuangan yang baik gitu seperti Sokli atau yang lainnya, jadi mereka memilih untuk bakar aja gitu kan. Padahal kan
sebenarnya dengan bakar itu malah jadi nambah masalah baru gitu kan, ngerubah masalahnya yang lain gitu. Betul. Oh ya Kak, mungkin kalau dari Kakak sendiri nih Kak, harapannya untuk masalah lingkungan yang ada di Indonesia gitu kan khususnya, itu apa nih Kak harapannya? Harapannya sih simple. Yang pertama tuh kalau masyarakat semuanya itu sadar akan bahayanya kalau kita buang sembarangan atau kita tidak memilah gitu ya. Sadar aja gitu. Sadar dan mereka mau memperlakukan sampah itu dengan baik atau dipilah, minimal dipilah gitu. Kalau misalkan masyarakat sudah sadar dan sudah memulai memilah dan transfer sampah itu ke tempat yang tepat, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak dibakar atau tidak dibuang di illegal dumping tadi, itu mungkin bisa bersama-sama kita menyelesaikan permasalahan ini. Tapi permasalahannya adalah hanya beberapa perintilan saja nih. Dan itu menurut aku tuh berat ya, karena yang sadar tuh lebih dikit daripada yang tidak sadar. Dan harapannya adalah semua masyarakat, ya mungkin harapannya ya ini banget sih, nggak mungkin banget ya, tapi ya nggak ada yang nggak mungkin kan. Kalau misalkan semua masyarakat sadar dan ingin ikut berpartisipasi minimal memilah, itu mungkin bisa diselesaikan permasalahan sampah ini. Tapi sampai saat ini masih belum diselesaikan karena belum banyak yang sadar gitu. Dan tugas kita adalah mencapai cita-cita atau harapan kita bersama-sama dengan cara ya bersama-sama untuk menyadarkan, edukasi gitu. Berarti bisa dibilang kita sebagai yang mungkin sadar gitu tentang masalah persampahan sendiri, kita harus ngingetin orang lain yang mungkin belum sadar gitu ya Kak ya. Betul. Dengan cara apapun, mungkin dengan cara mencontohkan, lalu yang kedua mengingatkan atau mengajak gitu. Lalu yang ketiga adalah ya kita memberi fasilitas gitu yang terakhir. Oh ya Kak, untuk WCD sendiri kira-kira kegiatan yang bakal dilakuin di WCD ke depannya itu apa aja tuh Kak yang sudah terencana? Sudah terencana. Oke, yang pertama sebenarnya ini ada pre-event. Jadi di WCD itu ada event puncaknya ya. Jadi ada bersih-bersih serentak seluruh dunia yang ikut berpartisipasi di WCD, di Let's Do It, tapi ikut berpartisipasi di gerakan WCD itu serentak di satu hari itu nanti di bulan September. Tapi sebelum event puncaknya itu kita ada beberapa event, yaitu challenge EcoBrick, lalu challenge peduli sampah dengan membuat video dan lain-lain. Dan ada yang menarik sebenarnya yang kehutanan ya, karena kehutanan di saat kita audiensi di dinas kehutanan itu beliau kadis foodnya meminta untuk challenge bersih-bersih di hutan tapi dengan protokol kesehatan. Itu keren banget sih. Jadi ada bersih-bersih di hutan, bukan hanya di pesisir pantai atau di sungai, ini di hutan juga ada gitu. Itu sangat senang sekali dan kita sangat menyambut dengan senang hati sekali inisiatif seperti itu. Mungkin untuk acara-acara WCD sendiri semoga bisa berjalan dengan baik ya Kak, dan nanti nggak ada amin berbeda gitu ya. Oh ya, amin. Mungkin karena kita juga kita udah lama juga, udah sekitar 1 jam kurang lebih lah Kak ya. Mungkin untuk perbincangan kita mungkin sampai di sini dulu aja Kak. Takutnya nanti teman-teman pada bosan ya Kak kalau kelamaan juga. Kalau gitu, okay. Makasih ya Kak Fitri untuk udah mau datang dan juga ngobrol sama salah satu perwakilan dari INFLI sama saya. Dan mungkin nanti sampaikan salam saya juga ya Kak buat teman-teman dari INFLI ke teman-teman di WCD Kak. Siap. Terima kasih banyak sudah diundang. Sukses selalu untuk INFLI. Bye.